Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lara Aulia Putri, NPM 22351068, kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya pelajari. Sini cara menggunakan roadmap untuk belajar React Native. Roadmap memiliki fitur pelacakan kemajuan yang memungkinkan pengguna memonitor perkembangan belajar mereka. Untuk menggunakan fitur ini, pengguna perlu masuk. Setiap topik yang telah dipelajari dapat ditandai dengan status done atau selesai, in progress, sedang dipelajari, atau skipped atau dilewati. Apa itu React Native? React Native adalah framework open source yang memungkinkan pengembangan aplikasi mobile menggunakan JavaScript dan React. Alasan menggunakan React Native yaitu dengan React Native, developer hanya perlu menguasai satu set teknologi untuk membangun aplikasi yang bisa berjalan di berbagai platform seperti iOS, Android, bahkan desktop. Selanjutnya itu dokumentasi resmi React Native. Dokumentasi React Native adalah sumber utama informasi mengenai teknologi ini. Dokumentasi tersebut menyediakan panduan langkah demi langkah untuk membuat proyek dengan React Native, serta menjelaskan cara memanfaatkannya untuk mengembangkan aplikasi multiplatform. Selain itu, konsep Learn Once, Write Anywhere juga diuraikan yang memungkinkan kode yang ditulis dengan React Native digunakan di berbagai platform seperti Android, iOS, Windows, macOS, dan lainnya. Setup lingkungan pengembangan atau environment setup. Salah satu aspek paling penting dalam mempelajari React Native adalah memahami cara mengatur lingkungan pengembangan. Terdapat dua metode, yaitu Expo, yaitu platform yang memudahkan pengembangan untuk membangun dan mendistribusi aplikasi React Native dengan cara sederhana. Expo juga menyediakan Expo Snack, sebuah lingkungan online yang memungkinkan pengguna membuat proyek dan belajar React Native tanpa memerlukan pengaturan yang rumit. Yang kedua, React Native CLI, sebuah command line interface yang menawarkan lebih banyak fleksibilitas, tetapi membutuhkan pengaturan yang lebih mendetail dibandingkan dengan Expo. Selanjutnya itu struktur dan komponen dalam Expo Snack. Expo Snack adalah platform online yang digunakan untuk membuat dan menguji aplikasi React Native. Platform ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kiri, yaitu menampilkan struktur project tanpa sebuah file project disimpan. Yang kedua, tengah, editor kode tempat menulis kode JavaScript. Yang ketiga, yaitu kanan, preview aplikasi yang memperlihatkan hasil dari kode yang ditulis. Pengguna dapat menyediakan kode langsung di browser dan melihat hasilnya secara real-time berkat fitur Hot Reload. Expo Snack juga mendukung preview di berbagai platform, termasuk Android, iOS, dan perangkat fisik pengguna. Selanjutnya itu membangun komponen dalam React Native. Membangun komponen sederhana di React Native. Komponen adalah elemen utama dalam aplikasi React Native yang bisa disusun dan diorganisir dalam struktur folder. Penggunaan JSX dalam React Native diperkenalkan, di mana kode JSX digunakan untuk merender elemen seperti view, text, dan image. Selain itu, dijelaskan juga cara menata tampilan styling dengan konsep yang serupa dengan CSS, meskipun tidak menggunakan CSS sepenuhnya. Selanjutnya memulai dengan React Native. React Native memungkinkan pengembang yang menguasai React untuk membuat aplikasi native. Pada saat yang sama, pengembangan native dapat menggunakan React Native untuk mencapai kesetaraan antar platform native dengan menulis fitur-fitur umum sekaligus. Cara terbaik untuk merasakan React Native yaitu melalui framework. Kotak peralatan dengan semua API yang diperlukan untuk memungkinkan membangun aplikasi setiap produksi. Menggunakan React Native tanpa framework menemukan bahwa sebagai besar pengembangan mendapatkan manfaat dari penggunaan React Native framework seperti Expo. Expo menyediakan fitur-fitur seperti pengertian, berbasis file, pustaka universal berkualitas tinggi, dan kemudian untuk menulis plugin yang modifikasi kode native tanpa harus mengelola file native. Selanjutnya memulai proyek native baru. Expo adalah React Native framework 3 produksi. Expo menyediakan perkakas pengembangan yang memudahkan pengembangan aplikasi seperti pengertian berbasis file, pustaka, standar modul, asli, dan banyak lagi. Framework Expo bersifat gratis dan open source. Dengan komunitas aktif di GitHub dan Discord, tim Expo bekerja sama erat dengan tim React Native di Meta untuk menghadirkan fitur-fitur React Native terbaru ke Expo SDK. Tim di Expo juga menyediakan layanan aplikasi Expo, serangkaian layanan opsional yang melengkapi Expo kerangka kerja di setiap langkah proses pengembangan. Untuk membuat proyek baru, jalankan perintah berikut di terminal Anda, yaitu npx
create, expo, app, latest. Selanjutnya, integrasi dengan aplikasi yang ada. Regenerative sangat bagus saat memulai aplikasi seluler baru dari awal. Namun, Regenerative juga berfungsi dengan baik untuk menambah suatu tampilan atau alur pengguna ke aplikasi asli yang sudah ada. Dengan beberapa langkah dapat menambah fitur, layar, tampilan, dan sebagainya. Berbasis Regenerative yang baru. Langkah-langkah spesifik berbeda-beda tergantung pada platform yang Anda targetkan. Kunci untuk mengintegrasi komponen React Native ke dalam aplikasi Android adalah yang pertama siapkan struktur direktur benar, kedua install dependensi npm yang diperlukan, yang ketiga menambahkan React Native ke konfigurasi grid Anda, yang keempat menulis kode TypeScript untuk layar React Native pertama Anda, yang kelima integrasi React Native dengan kode Android Anda menggunakan React Activity. Terakhir menguji integrasi Anda dengan menjalankan bundler dan melihat aplikasi Anda beraksi. Kunci untuk mengintegrasi komponen React Native ke dalam aplikasi iOS yaitu yang pertama sisipkan struktur direktori yang benar, yang kedua install dependensi npm yang diperlukan, yang ketiga menambah React Native ke konfigurasi profil Anda, yang keempat menulis kode TypeScript untuk layar React Native pertama Anda, yang kelima integrasi React Native dengan kode iOS Anda menggunakan RCT Road View. Yang keenam, menguji integrasi Anda dengan menjalankan bundler dan melihat aplikasi Anda beraksi. Selanjutnya, integrasi dengan fragment Android. Yang pertama, tambahkan React Native ke aplikasi. Yang kedua, tambahkan Framelite untuk fragment. Yang ketiga, jadikan aktivitas host Anda default hardware back BTN handler. Yang keempat, tambahkan fragment React Native ke Framework. Yang kelima, uji integrasi. Selanjutnya, out of three platform. Regenerative tidak hanya perangkat Android dengan iOS Mitra dan komunikasi kami mengelola proyek menghadiri Regenerative ke platform lainnya seperti dari Mitra, yaitu Regenerative macOS, yaitu Regenerative untuk macOS dan Cocoa. Selanjutnya Regenerative Windows, yaitu Regenerative untuk Universal Windows Platform. Yang terakhir Regenerative Vision OS, Regenerative untuk Vision OS Apple. Dan selanjutnya dari komunitas, yaitu Regenerative tvOS, Regenerative untuk perangkat Apple TV dan Android TV. Selanjutnya Regenerative Web. Regenerative di web menggunakan React DOM. Dan terakhir Regenerative Skia. Regenerative menggunakan Skia sebagai render saat ini mendukung Linux dan macOS. Selanjutnya yaitu running on device. Menjalankan aplikasi Anda di perangkat yang pertama aktifkan debugging melalui USB, yang kedua hubungkan perangkat Anda melalui USB, yang ketiga jalankan aplikasi. Selanjutnya itu fast refresh. Fast refresh adalah fitur React Native yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan umpan balik hampir setiap untuk perubahan pada komponen React Anda. Fast refresh diaktifkan secara default dan dapat mengaktifkan enable fast refresh di React Native Dev menu. Dengan fast refresh diaktifkan, sebagian besar sentingan akan terlihat dalam satu atau dua titik. Cara kerjanya, jika Anda mengedit modul yang hanya mengekspor komponen React, fast refresh akan memperbarui kode hanya untuk modul tersebut dan merender ulang komponen Anda. Anda dapat mengedit apapun dalam berkas tersebut termasuk gaya, logika rendering, pengendalian peristiwa atau efek. Kedua, jika Anda mengedit modul dengan ekspor yang bukan komponen React, fast refresh akan menjalankan ulang modul tersebut dan modul lainnya yang mengimportnya. Jadi, keduanya button button JS dan modal JS import theme JS pengeditan theme JS akan pengeditan theme JS akan memperbarui kedua komponen. Terakhir, jika Anda mengedit file yang diimport atau oleh modul di luar pohon React, fast refresh akan kembali melakukan pemuatan ulang tersebut. Mungkin memiliki file yang merender komponen React, tetapi juga mengekspor nilai yang diimport oleh komponen React. Misalnya mungkin komponen Anda juga mengekspor konstanta dan modul utilitas non-React mengimpornya. Dalam kasus tersebut, pertimbangkan untuk memigrasi konstanta ke file terpisah dan mengimpornya ke kedua file. Ini akan mengaktifkan kembali file refresh akan berfungsi. Kasus lainnya biasanya dapat diselesaikan dengan cara yang sama.
Selanjutnya, ketahanan kesalahan. Jika Anda membuat kesalahan sintaksis selama sisi fast refresh, Anda dapat memperbaiki dan menyimpan kembali berkas tersebut. Kotak merah akan hilang, modul dengan kesalahan sintaksis tidak dapat dijalankan, jadi Anda tidak perlu memuat ulang aplikasi. Jika Anda membuat kesalahan saat instalasi modul, misalnya mengetik style create alih-alih style sheet create, sesi refresh akan dilanjutkan setelah Anda memperbaiki kesalahan tersebut. Kotak merah akan hilang dan modul akan diperbarui. Jika Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kesalahan rootmap di dalam komponen Anda, sesi refresh juga akan berlanjut setelah Anda memperbaiki kesalahan tersebut. Dalam hal ini, React akan memasang ulang aplikasi Anda menggunakan kode yang terbarui. Jika Anda memiliki batas kesalahan di aplikasi Anda, aplikasi robot akan mencoba merender ulang apakah suntingan berikutnya adalah redbox. Dalam hal itu, memiliki batasan kesalahan dan dapat mencegah Anda selalu dikeluarkan ke layar aplikasi root. Namun, perlu diingati bahwa batas kesalahan tidak boleh terlalu terperinci. Batas tersebut digunakan oleh React dalam produksi dan harus selalu dirancang secara sengaja. Selanjutnya yaitu Metro. React Native menggunakan Metro untuk membangun kode dan aset JavaScript. Menkonfigurasi Metro. Opsi konfigurasi untuk Metro dapat disesuaikan dalam berkas proyek Anda. Metro config.js ini dapat mengekspor pertama objek disarankan yang akan digabungkan di atas konfigurasi inter default Metro. Yang kedua, suatu fungsi yang akan dipanggil dengan konfigurasi inter Metro secara default dan harus mengambil objek konfigurasi final. Dalam React Native, konfigurasi Metro harus diperluas ke React Native atau Metro config atau Expo Metro config. Paket-paket ini berisi pengaturan bahwa penting yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan aplikasi React Native. Selanjutnya yaitu using libraries. React Native menyediakan serangkaian komponen inti dan API bahwa yang setiap digunakan di aplikasi Anda. Anda tidak terbatas pada komponen dan API yang disertakan dengan React Native. React Native memiliki komunitas yang terdiri dari ribuan pengembang. Jika komponen inti dan API tidak memiliki API yang apa yang Anda cari, Anda mungkin dapat menentukan dan memasang pustaka dari komunitas untuk menambah fungsionalitas ke aplikasi Anda. Memasang library. Untuk memasang pustaka di proyek Anda, navigasikan ke direktori proyek terminal dan jalankan perintah instalasi. Contohnya, npm install React Native Web View. Selanjutnya, menghubungkan kode asli di iOS. React Native menggunakan CocoaPods untuk mengelola dependensi proyek iOS dan sebagai besar pustaka React Native mengikuti konvensi yang sama. Jika pustaka yang Anda gunakan tidak menggunakan konvensi ini, silakan lihat README untuk petunjukan tambahan. Dan sebagai besar kasus, petunjukan berikut akan berlaku. Jalankan pod install directory iOS untuk menautkannya ke proyek iOS asli kami. Pintaskan untuk melakukan ini tanpa beralih ke iOS directory adalah dengan menjalankan npx pods install. Selanjutnya, menghubungkan kode asli di Android. React Native menggunakan Grid untuk mengelola dependensi proyek Android. Setelah Anda memasang pustaka dengan dependensi asli, Anda perlu membangun ulang binder aplikasi menggunakan pustaka baru Anda. npm run Android. Selanjutnya, using TypeScript. TypeScript adalah bahasa yang memperluas JavaScript dengan menambahkan definisi tipe. Proyek React Native baru menargetkan TypeScript secara default, tetapi juga mendukung JavaScript Flow. Memulai dengan TypeScript. Proyek baru yang dibuat oleh React Native CLI atau template populer seperti Ignite akan menggunakan TypeScript secara default. TypeScript juga dapat digunakan dengan Expo yang memelihara template TypeScript atau akan meminta Anda untuk secara otomatis menginstal dan mengonfigurasi TypeScript saat file atau tsx berkas ditambahkan ke proyek Anda. Contohnya npx create expo apps template. Selanjutnya upgrading to new version. Dengan mengupgrade React Native ke versi baru, Anda akan mendapatkan akses ke lebih banyak API, tampilan ala pengembang, dan fitur lainnya. Proyek Expo memutakhirkan proyek Expo ke versi baru React Native menekap pemutaran versi React Native dan Expo paket paket dalam pack 8 .js berkas Anda. Expo menyarankan pemutaran akhir versi SDK secara bertahan untuk persatu. Melakukan hal itu akan membantu Anda menemukan kerusakan dan masalah yang muncul selama proses pemutakhiran. Selanjutnya proyek React Native. Karena proyek Native pada dasarnya terdiri dari proyek Android, proyek iOS, dan proyek JavaScript. Pemutaran terakhir bisa jadi agak rumit. Upgrade Helper adalah alat web untuk membantu Anda saat memutakhir
Aplikasi dengan menyediakan rangkaian link perubahan yang terjadi antara dua versi. Dan ini juga menampilkan komentar pada file tertentu untuk membantu memahami mengapa perubahan itu diperlukan. Yang pertama, pilih versi. Pertama, Anda perlu memilih versi yang ingin ditingkatkan. Cara default versi utama terbaru akan dipilih setelah memilih. Anda dapat memilih tombol tujuan cara meningkatkan. Yang kedua, ketergantungan. Dan yang ketiga, yaitu tingkatan file. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.